kelas 4 SD yang cerdas dan keras kepala bernama Aoyama. Dengan kecerdasannya itu, banyak hal yang ingin Aoyama ketahui. Setiap hari dia selalu belajar dan berpikir kalau dia tidak akan lama akan menjadi seorang yang dewasa. Selalu ada hal yang membuatnya berpikir dan menganalisanya. Musim panas telah tiba saat hari libur sekolah. Bersamaan dengan musim itu, Aoyama juga menunjukkan pubertasnya dengan bukti dia memiliki perasaan kepada seorang wanita bernama Aoyu. Mereka bertemu di dokter gigi. Mereka sering berjumpa, melakukan hal-hal. Bahkan Aoyu mengajari Aoyama untuk bermain catur. Karena perasaan suka kepada Aoyu, Aoyama seolah-olah sudah menentukan masa depannya dengan Aoyu. Ya, meskipun dia masih kelas 4 SD. Saat hendak Aoyama ingin pergi ke sekolah, dia terkejut karena melihat para warga yang sedang berkerumun melihat sebuah keanehan. Setelah Aoyama mengamati, ternyata itu adalah segerombolan penguin yang muncul berada di tengah lapangan. Pantas saja, hal tersebut mengundang perhatian para warga. Aoyama terus memikirkan bagaimana bisa segerombolan penguin bisa muncul dalam perkotaan. Bahkan jika mungkin, itu pun jauh dari kebun binatang. Uchida, teman baiknya Aoyama, menanyakan yang serupa kepadanya tentang bagaimana penguin tersebut bisa muncul. Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk meneliti dan mencari tahu bagaimana penguin-penguin itu bisa muncul. Akan tetapi tidak semua temannya mendukung. Pemikirannya ada pula yang berpendapat hal tersebut tidaklah penting. Hamamoto, teman sekaligus menjadi rival Aoyama, turut mendukung serta pemikiran Aoyama. Aoyama menganalisa segerombolan penguin tersebut dan menamai misinya itu dengan nama penguin Hekiwai. Penguin yang bermunculan di pemukiman warga ternyata sangatlah meresahkan. Mereka mengganggu kelangsungan hidup para warga. Aoyama memikirkan kembali konsep dari pemburuan asal-usul segerombolan penguin tersebut. Karena hari ini adalah jadwalnya untuk pergi ke dokter, dia meliburkan misi ini dan hendak pergi bertemu dengan Aoyu. Mereka juga pergi di malam hari dan juga bermain catur serta membahas penelitian Aoyama. Saat di rumah sakit, dia bertemu dengan kawannya Suzuki, orang yang selalu membuli Aoyama. Aoyama mempunyai ide untuk balas dendam kepada Suzuki. Karena Aoyama cerdas, dia memberitahu kepada Suzuki. Tentunya, hal tersebut sangatlah dipercaya oleh Suzuki. Aoyama berkata, penyakitmu itu sangat membahayakan dan dapat menjalar ke semua gigimu. Bahkan kau juga bisa mati. Suzuki yang mendengar hal tersebut merasa takut dan terancam. Aoyu menanyakan hal yang kejam seperti itu kepada Aoyama. Aoyama selalu menjawab pertanyaannya dengan hal yang sangat ilmiah. Hal tersebut yang membuat Aoyu tertarik kepada Aoyama. Pada keesokan harinya, Aoyama berpatroli dan bertanya kepada seorang warga yang sudah menjumpai penguin-penguin yang berkeliaran. Mereka menganalisa sebenarnya apa tujuan para penguin datang dan muncul di kota mereka. Akhirnya Aoyama bertemu dengan segerombolan penguin. Mereka sedang berlari ke dalam hutan yang dilarang. Hal tersebut dilarang karena apabila di dalamnya mereka bisa menemui bulan perak, maka mereka akan terjangkit penyakit yang sangat kronis. Tetapi asumsi dari Aoyama sangatlah berbeda. Dia tidak percaya dan menganggap hal tersebut hanyalah mitos belaka. Ketika Aoyama akan masuk, di sana muncullah Suzuki dan kawannya. Suzuki yang marah karena kejadian di rumah sakit lalu. Dia merasa dikibuli dan tidak terima. Mereka kabur karena menghindari Suzuki. Uchida yang penakut telah kabur terlebih dahulu dan meninggalkan Aoyama. Aoyama yang kabur sendiri pun dia tertangkap oleh Suzuki. Aoyama yang tertangkap akhirnya pun diikat oleh Suzuki. Mereka menyobek kertas analisis penguin dan merusaknya. Akan tetapi, Aoyama yang keras kepala sama sekali tidak merasa marah. Aoyu yang melihat kejadian itu menertawakan Aoyama. Dia membantu untuk melepaskan talinya. Mereka akhirnya pulang bersama. Aoyu yang melihat gigi Aoyama ingin melakukan eksperimen dengan cara mencabut gigi tanpa ada rasa sakit. Karena rasa takut, Aoyama terus mengikuti ke arah mana Aoyu pergi. Aoyu tak kehabisan cara. Aoyu menunjukkan kekuatannya di depan Aoyama. Aoyu melempar kaleng ke atas dan merubahnya menjadi penguin. Kejadian itu membuat Aoyama terheran tertegun. Aoyu tahu kalau dia memiliki rasa penasaran kepada penguin tersebut.
Dan apabila Aoyama berhasil memecahkan masalah itu, Aoyama akan diajaknya pergi ke pantai. Sejak saat itu, dia mulai terobsesi untuk memikirkan objek penelitian pada Aoyama. Suatu malam ketika Aoyu dan Aoyama bertemu, mereka bermain catur dan juga membahas tentang penguin tersebut. Aoyu berpendapat para penguin tersebut muncul dari dunia lain. Akan tetapi, Aoyama tidak menerima pendapat Aoyu karena ia menilai pemikiran itu tidaklah ilmiah. Pada keesokan harinya, Aoyama memecahkan suatu fakta bahwa Aoyu dapat memunculkan dan merubah semua benda menjadi penguin ketika adanya sinar matahari. Aoyu membawa Aoyama pergi ke rumahnya untuk makan bersama. Di saat Aoyu tidur, Aoyama menganalisa Aoyu karena hanya dengan memandangnya dia merasa tenang. Bahkan saking sulitnya dia sangat kesulitan untuk mengekspresikan kebahagiaan itu. Pada keesokan harinya, setelah Aoyama pulang dari rumah Aoyu, setelah Aoyama banyak berlatih di tempat Aoyu, Aoyama berangkat ke sekolah dan di sana dia mencoba catur melawan rivalnya Hamamoto. Pertandingan pun usai dan hasilnya telah dimenangkan oleh Aoyama. Semua temannya mengucapkan selamat terkecuali Suzuki. Suzuki merasa cemburu karena Suzuki telah menyukai Hamamoto. Setelah pulang ke sekolah, Hamamoto mengajak Aoyama untuk pergi meneliti hutan yang penuh misteri. Hamamoto menunjukkan misteri tersebut berupa air raksa. Akhirnya mereka selalu mengunjungi hutan misteri. Setiap hari mereka selalu menganalisa dan mengamati apa yang terjadi. Hari telah berlalu dan keesokan harinya, Aoyama muncul dengan pesawat robotnya berbentuk penguin. Aoyama melengkapi fasilitas robotnya dengan alat pendeteksi suhu dan keadaan benda. Dia menamai pesawatnya itu dengan sebutan Penguin Go. Ketika Aoyama melempar pesawatnya ke arah bola air raksasa, pesawatnya tertarik oleh lingkaran air raksasa tersebut. Ternyata gravitasi sangatlah besar sehingga buat pesawatnya terjatuh. Di saat hal yang sama, Suzuki dan temannya datang untuk melepaskan dendamnya. Aoyama yang ditindas terus akhirnya mengatakan bahwa Suzuki sebenarnya jatuh cinta pada Hamamoto. Karena Suzuki selalu cemburu ketika Aoyama dekat dengan Hamamoto. Suzuki yang tak mau fakta itu terjadi spontan menghajar Aoyama. Dan di saat itu pula, penguin yang melihat Aoyama tertindas menyerang Suzuki dan teman-temannya. Setelah itu, gumpalan bola air menembakkan sebuah partikel. Di saat bola itu akan melukai Aoyama, Aoyu secara sigap menyelamatkan Aoyama dengan kekuatannya. Mengetahui bola itu sangat berbahaya, Aoyama berbicara kepada Hamamoto. Dia tak sanggup dan dia tidak ingin apabila orang dewasa mengetahui hal ini dan buat Aoyu menjadi objek penelitian orang dewasa. Namun Hamamoto menolak pernyataan Aoyama. Hamamoto merasa cemburu kepada Aoyu. Hamamoto marah dan pergi meninggalkan mereka semua. Beberapa hari telah berlalu dan setelah itu Aoyu selalu bermimpi aneh tentang monster yang memakannya. Aoyama juga bermimpi tentang Aoyu. Mereka berdua mengalami mimpi yang aneh. Di saat Aoyu bersama Aoyama, dia menceritakan mimpinya. Dia merasa tidak akan lama lagi tinggal di bumi. Dia mengajak Aoyama pergi ke dekat pantai tempat asal Aoyu. Saat itu Aoyama terkejut melihat Aoyu berpenampilan sangat cantik. Aoyu senang bisa kenal dengan Aoyama. Meskipun mereka berpisah dan umur yang jauh, Aoyama sangat pintar dan dewasa. Di saat perjalanan, Aoyu mengalami sebuah getaran kekuatannya. Aoyama yang khawatir mengajaknya berhenti di pemberhentian selanjutnya. Ketika Aoyu sudah turun, tiba-tiba Aoyu diserang oleh Jabberwock. Aoyu berkata pada Aoyama, makhluk itulah yang selama ini muncul di dalam mimpinya. Aoyu sampai tidak makan 3 hari. Mendengar hal itu, Aoyama menyarankan kepada Aoyu untuk berhenti mengeluarkan kekuatannya. Di hari berikutnya di dalam kelas, Suzuki menemukan seekor makhluk. Ternyata hewan itu adalah Jabberwock. Aoyama terkejut melihat hewan itu. Akhirnya peneliti datang ke sekolahnya. Hamamoto yang takut penelitiannya ketahuan berkata kepada Suzuki, jika penelitiannya ketahuan, dia tidak akan memaafkan Suzuki untuk selamanya. Hamamoto dan temannya merasa khawatir pada penelitiannya. Mereka mengecek langsung ke tempat hutan misterius dan memastikannya. Aoyama yang memiliki firasat buruk datang ke tempat Aoyu. Namun di sana Aoyama tidak mendapatkan jawaban. Aoyama meninggalkan makanan di pintu Aoyu
dan berharap Aoyu segera pulih kembali. Ternyata di hutan sudah ada para peneliti. Hal besar yang mereka sembunyikan akhirnya ketahuan. Aoyama merasa marah karena ayahnya ikut serta dalam penelitian tersebut. Hamamoto marah besar kepada Suzuki yang beritahu kepada orang dewasa. Aoyama tak henti-hentinya merasa khawatir kepada Aoyu. Dia mengatakan kepada ibunya, dia akan berpuasa selama 3 hari ke depannya. Aoyama mencoba menganalisa kenapa Jibberwock memburu penguin milik Aoyu. Akan tetapi Aoyama tak menemukan jalan keluar. Aoyama yang tidak makan akhirnya jatuh sakit, dan juga Aoyama tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Melihat kondisi Aoyama yang seperti itu, Aoyu datang dan menjenguk Aoyama. Aoyama sangat takut kehilangannya karena Jibberwock mengejarnya. Aoyu memberikan semangat kepada Aoyama agar dapat menyelesaikan penelitiannya. Beberapa saat kemudian, Aoyama membaik dan berangkat ke sekolah. Akan tetapi, Aoyama tak hentinya memikirkan dan menganalisa bagaimana dan kenapa Jibberwock mengejar Aoyu. Di saat itu juga para guru berkata pada para murid untuk tetap mengungsi di sekolah karena keadaan yang genting. Ayah Hamamoto dikabarkan hilang ditelan oleh bola misterius karena mencoba meneliti bola tersebut. Aoyama yang tak tega melihat hal itu, mencoba menenangkan Hamamoto dan mencoba membantu membawa kembali ayahnya. Aoyama dan Hamamoto hendak kabur. Muncul Suzuki, mereka ingin membantu. Akan tetapi mereka meminta satu syarat. Suzuki dan teman-temannya meminta Hamamoto untuk memaafkannya. Hanya 3 selangkah lagi mereka bisa kabur. Petugas mengetahuinya dan berhasil menangkapnya. Hamamoto dan Suzuki mengorbankan diri mereka agar Aoyama berhasil kabur. Aoyama pergi untuk menemui Aoyu dan menyampaikan bagaimana hasil dari analisanya. Menurut Aoyama, Aoyu berasal dari luar bumi, dan munculnya bola misterius adalah sebagai portal. Jalan keluarnya adalah asal-usul Aoyu. Dan jika portal tersebut rusak, maka Aoyu akan kembali ke dunianya dan tak pernah kembali. Akan tetapi, demi menyelamatkan ayah Hamamoto, mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk ke dalam portal, dan mereka pun melanjutkan pencarian ayah Hamamoto. Di sana juga, Aoyama menceritakan mimpinya kepada Aoyu. Aoyu pun juga menjelaskan kepadanya bahwa setelah ini dia akan pergi jauh meninggalkan bumi. Aoyama sedih, dia tidak ingin kehilangan sesuatu yang buat bahagia dia menjadi hilang begitu saja. Mereka berdua berhasil menemukan ayah Hamamoto dan para peneliti lainnya yang ikut hilang. Mereka semua mencoba untuk mencari jalan keluar dengan menggunakan bantuan penguin. Para penguin mulai bergerak dan menghancurkan portal tersebut. Alhasil, menyebabkan sebagian kota terbanjiri oleh air. Setelah sampai di dunia nyata, ayah Hamamoto menanyakan semua hal tentang ini. Aoyama menjawab ini adalah penelitiannya. Tidak boleh ada yang tahu bagaimana dan apa teori yang ia lakukan. Mereka berdua pergi bersama ke tempat yang bisa mereka kunjungi untuk terakhir kalinya. Aoyama dan Aoyu saling mencurahkan hatinya. Mereka saling berjanji dan akan bertemu di masa depan. Aoyu menunggu Aoyama memecahkan teori ruang dan waktu agar mereka dapat bersama. Salam perpisahan telah usai. Pesan dan kesan telah mereka utarakan. Aoyu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk pergi ke ruang dan waktu. Di samping kesedihannya, Aoyama berhasil menyelamatkan kotanya. Pada keesokan harinya, Aoyama berjalan-jalan dan masih terbawa suasana kepergian Aoyu. Dia harus merelakan kepergian Aoyu dan beralih menjadi pria dewasa. Di sekolah, diperlihatkan Suzuki masih berusaha mendekati Hamamoto dengan menjadi rival beradu catur bersama. Aoyama selalu mengenang sesuatu yang berkaitan dengan Aoyu dari tempat kerjanya dan yang lainnya, dan Aoyama pun masih menunggu Aoyu dan berusaha. Setelah itu, film pun selesai.